Wajahku disiram anggur dan diminta bayar 300 juta untuk menikahi pacarku. Mereka tidak tahu, aku yang akan membuat perusahaan keluarganya bangkrut. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, hadir, di bawah ya. Yuk, kita masuk ke ceritanya. Jantung Dora berdebar lebih kencang dari biasanya. Sebuah ritme gugup yang mengiringi laju sedan mewah yang dikemudikan Panji. Selama setahun menjalin hubungan, inilah momen yang paling ia nantikan sekaligus takuti, bertemu dengan keluarga Panji. Di sisinya, Panji tampak santai. Sebelah tangannya memegang kemudi sementara tangan lainnya menggenggam jemari Dora dengan hangat. "Kamu tegang banget, ya?" tanya Panji, melirik Dora dengan senyum menawan yang selalu berhasil meluluhkan hati wanita itu. "Tenang saja, sayang. Ayah dan ibu pasti akan suka sama kamu. Mereka memang sedikit tradisional, tapi hatinya baik." Dora membalas senyum itu, meski terasa sedikit kaku. "Aku hanya ingin memberikan kesan pertama yang baik. Kamu jadi diri sendiri saja sudah lebih dari cukup," jawab Panji, mengusap punggung tangan Dora dengan ibu jarinya. Malam itu, Dora dengan sengaja memilih gaun yang sederhana namun elegan. Sebuah midi dress berwarna biru tua dengan potongan klasik yang memancarkan kesahajaan. Ia menolak saran Panji untuk mengenakan gaun desainer yang pernah ia belikan. "Aku ingin mereka mengenalku sebagai Dora, bukan sebagai pajangan," alasannya waktu itu. Panji hanya tertawa dan mencubit pipinya, menganggapnya lucu. Bagi Dora, kerendahan hati adalah prinsip. Ia membangun perusahaannya, sebuah entitas teknologi yang kini menjadi pemain utama di Asia Tenggara, dari nol. Ia tahu rasanya bekerja dari subuh hingga larut malam, rasanya ditolak investor, rasanya meragukan diri sendiri. Justru karena itulah, ia tidak pernah memamerkan kekayaannya. Ia tinggal di apartemen yang nyaman alih-alih penthouse, mengendarai mobil sedan biasa alih-alih mobil sport, dan lebih sering menghabiskan akhir pekan dengan membaca buku ketimbang berpesta. Panji, di sisi lain, adalah antitesisnya. Putra tunggal dari keluarga Haryo, pemilik PT Jaya Sentosa, sebuah perusahaan properti dan konstruksi yang disegani. Panji terbiasa dengan kemewahan. Mereka bertemu di sebuah pameran seni, dan Dora, yang saat itu memperkenalkan diri hanya sebagai seorang pengembang aplikasi, langsung terpikat oleh karisma dan perhatian Panji. Panji seolah tidak peduli dengan latar belakangnya yang sederhana. Setidaknya, itulah yang Dora yakini selama ini. "Kita hampir sampai," ujar Panji, membuyarkan lamunan Dora. Mobil mereka berbelok, melewati sebuah gerbang besi tempa raksasa yang menjulang tinggi. Di baliknya, terhampar halaman rumput yang terawat sempurna menuju sebuah rumah megah bergaya klasik Eropa. Lampu-lampu taman menerangi jalan masuk, menciptakan bayangan dramatis pada pilar-pilar kokoh yang menopang bangunan utama. Dora menelan ludah. Ini bukan sekadar rumah. Ini adalah sebuah istana. Keraguan mulai merayap di hatinya, terasa dingin dan tajam. Begitu turun dari mobil, seorang pelayan berseragam membukakan pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir. Udara di dalam terasa lebih dingin, mungkin karena lantai marmer yang berkilauan atau langit-langit yang begitu tinggi. Aroma samar bunga lili dan minyak aromaterapi yang mahal menguar di udara. Semua terasa megah, teratur, dan kaku. Seorang wanita parubaya dengan tatanan rambut sanggul modern yang sempurna dan gaun sutra berwarna marun turun dari tangga putar. Wajahnya terawat baik, tanpa kerutan berarti, namun sorot matanya tajam dan menilai. Inilah Budwi. Di belakangnya, seorang pria dengan perawakan tegap dan wajah berwibawa menyusul. "Pak Haryo, ayah Panji." "Panji, kamu sudah datang," sapa Budwi. Suaranya datar, tanpa kehangatan sedikit pun. Matanya langsung tertuju pada Dora, memindai penampilannya dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Oh, jadi ini yang namanya Dora." Dora maju selangkah, menyunggingkan senyum terbaiknya sambil mengulurkan tangan. "Selamat malam, Bu. Saya Dora." Budwi hanya menatap uluran tangan itu sejenak sebelum menyambutnya dengan sentuhan dingin dan singkat, seolah jijik. "Dwi," jawabnya pendek.
Pak Haryo sedikit lebih ramah. Ia menjabat tangan Dora dengan lebih mantap. Haryo, selamat datang di rumah kami. Namun, tatapannya tetap menyimpan jarak. Tatapan seorang pebisnis yang sedang mengevaluasi aset. Ayo, kita ke ruang makan. Makanan sudah siap, kata Bu Dwi. Berbalik tanpa menunggu jawaban dan berjalan lebih dulu. Panji merangkul pinggang Dora, berbisik. Ibu memang begitu kalau pertama kali bertemu orang. Jangan dimasukkan ke hati. Tapi Dora tahu, ini bukan sekadar canggung di pertemuan pertama. Ini adalah penolakan yang disengaja. Di ruang makan, meja panjang dari kayu solid telah ditata dengan perangkat makan perak dan gelas-gelas kristal. Suasana semakin terasa canggung saat mereka duduk. Hanya denting sendok dan garpu yang sesekali memecah keheningan. Bu Dwi akhirnya membuka percakapan, yang lebih terdengar seperti interogasi. Jadi, Dora, Panji bilang kamu kerja di bidang IT. Tepatnya sebagai apa? Tanyanya sambil memotong steak dengan gerakan presisi. Saya menjalankan perusahaan rintisan kecil, Bu. Kami fokus pada pengembangan perangkat lunak manajemen data. Jawab Dora, berusaha menjaga suaranya tetap ramah. Ia sengaja menggunakan istilah perusahaan rintisan kecil untuk menghindari perhatian. Bu Dwi mengangkat sebelah alisnya. Oh, rintisan. Saya dengar banyak yang seperti itu sekarang. Anak-anak muda yang merasa bisa jadi kaya mendadak. Orang tuamu kerja apa? Pertanyaan itu menusuk. Dora menarik napas pelan. Ayah saya sudah almarhum, Bu. Dulu beliau guru. Ibu saya seorang pensiunan perawat. Guru dan perawat, ulang Bu Dwi pelan. Seolah kata-kata itu meninggalkan rasa tidak enak di mulutnya. Ia melirik Panji. Panji, kamu harus tahu, bibit, bebet, dan bobot itu penting untuk masa depan keluarga kita. Perusahaan kita tidak bisa dipegang oleh orang sembarangan kelak. Wajah Panji sedikit memerah. Ibu, kita sedang makan malam. Ibu hanya bicara fakta, balas Bu Dwi tajam. Ia kembali menatap Dora. Sorot matanya kini sama sekali tidak bersahabat. Kamu harus paham, standar keluarga kami tinggi. Dora hanya bisa tersenyum tipis, merasakan nasi dan daging di mulutnya menjadi hambar. Angin dingin yang ia rasakan di gerbang depan tadi kini telah berubah menjadi badai beku di dalam hatinya. Makan malam berlanjut dalam atmosfer yang menyesakkan. Setiap kali Dora mencoba ikut dalam percakapan, Bu Dwi akan memotongnya atau mengalihkan topik. Ia memuji habis-habisan putri seorang rekan bisnisnya yang baru kembali dari Swiss, menyindir selera fashion Dora yang dianggapnya terlalu biasa, dan terus-menerus menekankan betapa beruntungnya gadis manapun yang bisa masuk ke dalam keluarga Haryo. Panji hanya diam, sesekali tertawa kecil menanggapi ucapan ibunya, seolah semua itu adalah candaan keluarga yang normal. Dora merasa semakin terisolasi. Pria yang ia kenal sebagai sosok hangat dan protektif kini tampak seperti orang asing yang duduk di seberang meja. Puncak dari drama malam itu terjadi saat hidangan penutup disajikan. Seorang pelayan menuangkan anggur merah ke dalam gelas kristal masing-masing. Bu Dwi mengangkat gelasnya, bukan untuk bersulang, melainkan untuk mengamatinya di bawah cahaya lampu gantung. Kau tahu, Dora, ujarnya dengan nada merendahkan. Barang berkualitas itu punya kelasnya sendiri. Sama seperti manusia. Kau tidak bisa mencampurkan anggur murahan dengan gelas kristal. Hasilnya akan tetap terasa murahan. Dora sudah kehilangan selera untuk menjawab. Ia hanya ingin malam ini segera berakhir. Ia menatap Panji, mengirimkan permohonan bisu lewat matanya. Tapi Panji malah mengangkat gelasnya, seolah setuju dengan filosofi ibunya. Saat itulah Bu Dwi berdiri. Dengan gerakan yang disengaja, ia berjalan mendekati kursi Dora. Jantung Dora berdebar kencang. Firasatnya buruk. Terkadang, kata Bu Dwi, suaranya terdengar tajam di ruangan yang hening itu. Ada kotoran yang menempel dan perlu dibersihkan sebelum merusak segalanya. Lalu, dengan gerakan cepat dan tanpa ampun, ia menyiramkan seluruh isi gelas anggurnya tepat ke wajah Dora. Cairan dingin berwarna merah pekat itu mengalir di pipi, dagu, lalu menetes ke gaun biru tuanya, meninggalkan noda gelap yang mengerikan.
Aroma anggur yang tajam menusuk hidungnya. Dora terkesiap, terlalu terkejut untuk bereaksi. Ruangan itu hening seketika. Bahkan Pak Haryo tampak terkejut dengan tindakan istrinya. Dalam keheningan yang memekakan itu, suara Bu Dwi terdengar lantang dan penuh kemenangan. Itu untuk mendisinfeksi gadis miskin. Jangan kira kau bisa masuk ke keluarga ini dengan gratis. Kau mau menikahi anakku? Bayar Rp 300 juta untuk melunasi hutang-hutang kami yang tidak seberapa itu. Mata Dora melebar. Jadi ini semua tentang uang. Bukan sekadar penghinaan, tapi sebuah transaksi. Permintaan uang itu diucapkan dengan begitu enteng, seolah harga dirinya memang hanya senilai itu. Dada Dora terasa sesak. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, bercampur dengan sisa-sisa anggur di wajahnya. Rasa dingin di kulitnya tidak sebanding dengan rasa beku di hatinya. Di tengah kehancuran dan rasa malunya, satu-satunya harapannya tertumpu pada Panji. Ia menoleh, mencari wajah pria yang selama ini berjanji akan selalu melindunginya. Ia butuh pembelaan. Ia butuh Panji berdiri dan marah pada ibunya. Ia butuh tunangannya untuk menariknya pergi dari neraka ini. Apa yang ia dapatkan justru menghancurkannya berkeping-keping. Setelah jeda keterkejutan yang singkat, Panji melakukan sesuatu yang tak pernah Dora bayangkan. Ia tertawa. Bukan tawa kecil yang canggung, melainkan tawa lepas yang menggema di seluruh ruangan. Ia menepuk meja, seolah baru saja menyaksikan lelucon terbaik abad ini. "Ibu! Astaga! Ibu ada-ada saja," seru Panji di sela tawanya. Tawa itu seperti belati yang mengiris sisa-sisa harapan Dora. Ayahnya, Pak Haryo, hanya menggelengkan kepala dengan ekspresi lelah, tidak melakukan apapun untuk menghentikan sandiwara keji itu. Panji kemudian menatap Dora, yang masih membeku di kursinya, dengan wajah basah dan tatapan tak percaya. Senyum geli masih tersungging di bibirnya. "Sayang, jangan sensitif begitu dong," katanya dengan nada ringan yang dibuat-buat. "Anggap saja ini tes mental dari ibu. Beliau hanya ingin memastikan calon menantunya itu kuat. Soal uang 300 juta itu, anggap saja itu biaya masuk untuk bergabung dengan keluarga terhormat. Adil, kan?" Setiap kata yang keluar dari mulut Panji terasa seperti tamparan. Tes mental? Biaya masuk? Jadi, penghinaan ini, harga dirinya yang diinjak-injak, semua dianggap sebagai ujian yang wajar? Tawa Panji bukan hanya persetujuan atas tindakan ibunya. Itu adalah partisipasi aktif. Ia menikmati penderitaannya. Saat itu juga, sesuatu di dalam diri Dora pecah. Bukan pecah. Sesuatu yang rapuh dan hangat itu mati, dan digantikan oleh sesuatu yang dingin, keras, dan setajam baja. Kabut cinta yang selama ini menutupi matanya terangkat seluruhnya. Ia tidak lagi melihat Panji, sang kekasih yang menawan. Ia melihat seorang pria lemah, manja, dan kejam yang bersembunyi di balik kekayaan orang tuanya. Ia melihat keluarga predator yang menganggap orang lain sebagai pion untuk keuntungan mereka. Air mata yang tadi hendak jatuh kini surut kembali. Rasa sakit berganti menjadi kejernihan yang menakutkan. Ia akhirnya mengerti segalanya. Dengan gerakan yang lambat dan terkendali, Dora mengambil serbet linen putih dari pangkuannya. Ia tidak mengusap wajahnya dengan kasar. Ia menyekanya dengan lembut, seolah sedang membersihkan debu dari benda berharga. Setiap gerakannya penuh dengan ketenangan yang ganjil, membuat tawa Panji perlahan mereda, digantikan oleh kebingungan. Bu Dwi menyilangkan tangan di depan dada, menatapnya dengan angkuh, menunggu reaksi, tangisan, amukan, atau permohonan. Dora tidak memberikan satu pun dari itu. Setelah wajahnya bersih, meskipun gaunnya masih ternoda, Dora meletakkan serbet itu di samping piringnya. Ia menegakkan punggungnya. Lalu, ia menatap lurus ke arah Bu Dwi, kemudian Panji, dan terakhir Pak Haryo. Dan ia tersenyum. Bukan senyum getir atau senyum yang dipaksakan. Itu adalah senyum tipis, nyaris tak terlihat. Namun sorot matanya berkilat dengan kekuatan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Itu adalah senyum seseorang yang baru saja memenangkan perang bahkan sebelum pertempuran dimulai. "Baik," ucap Dora,
Suaranya jernih dan mantap, memecah keheningan yang tegang. Anggap saja penawaran pernikahan seharga 300 juta itu saya tolak. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Bu Dwi mendengus, seolah berkata, "Memangnya kau punya pilihan?" Dora melanjutkan, senyumnya sedikit melebar. Dan sebagai gantinya, karena Ibu Dwi sepertinya sangat mengkhawatirkan kondisi keuangan perusahaan ini, ia sengaja menggantung kalimatnya, menikmati perubahan ekspresi di wajah mereka. Kepuasan Bu Dwi mulai goyah, digantikan oleh keraguan. Tawa Panji sudah sepenuhnya hilang. Wajahnya kini menunjukkan ketidaksenangan. Hanya Pak Haryo yang mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Matanya menyipit seolah merasakan ada sesuatu yang sangat salah. "Aku akan membatalkan semua kerjasama bisnis dengan perusahaan Anda." Pernyataan itu diucapkan tanpa emosi. Sebuah fakta dingin yang mendarat di tengah meja makan seperti bom waktu. Keheningan total menyelimuti ruangan. Bu Dwi adalah yang pertama bereaksi. "Apa maksudmu? Kerja sama apa? Jangan mengigau. Gadis kecil. Kau pikir kau siapa?" Panji tertawa lagi. Kali ini terdengar sumbang dan dipaksakan. "Sayang, kamu pasti syok karena kejadian tadi. Perusahaan rintisanmu mana mungkin punya kerjasama dengan PT Jaya Sentosa?" Dora tidak menjawab mereka. Tatapannya kini terkunci pada satu-satunya orang di ruangan itu yang mungkin mengerti. "Pak Haryo, proyek pengembangan Smart City di Sentul. Sistem manajemen data terintegrasi untuk seluruh properti baru Anda. Kontrak senilai triliunan rupiah yang baru saja Bapak tanda tangani minggu lalu," kata Dora, menyebutkan detail proyek raksasa yang menjadi tumpuan hidup dan mati PT Jaya Sentosa saat ini. Wajah Pak Haryo berubah pucat pasi. Ia menatap Dora. Matanya melebar dalam kengerian dan pemahaman. "Perusahaan itu, Oracle Tech Asia, CEO-nya," bisik Pak Haryo. Suaranya bergetar. Dora tersenyum untuk terakhir kalinya malam itu. Senyum yang kini terasa seperti vonis mati bagi mereka. "CEO-nya sedang duduk di depan Anda, dengan gaun seharga 15 juta rupiah yang baru saja Anda hancurkan dengan anggur seharga 500 ribu, katanya dengan tenang. "Dan mulai besok pagi, anggap saja semua fasilitas itu hangus. Selamat malam." Dengan itu, Dora berdiri, merapikan gaunnya yang ternoda, dan berjalan keluar dari ruang makan neraka itu dengan langkah mantap, meninggalkan 3 orang yang terperangah dalam reruntuhan kesombongan mereka sendiri. Di luar, suara deru mobilnya yang menjauh menjadi satu-satunya jawaban atas keheningan mereka yang mematikan. Hening. Suara mobil Dora yang menghilang di kejauhan meninggalkan kekosongan yang memekakan di ruang makan mewah itu. 3 pasang mata masih tertuju pada kursi kosong yang baru saja ditinggalkan Dora. Seolah bayangannya masih terpatri di sana, mengejek mereka dalam diam. Noda anggur merah di taplak meja putih menjadi saksi bisu bencana yang baru saja terjadi. Bu Dwi adalah yang pertama memecah keheningan. Ia tertawa, suara yang terdengar kering dan dipaksakan. "Anak itu benar-benar sudah gila. Mengancam kita? Dia pikir dia siapa? CEO Oracle Tech? Yang benar saja." Panji ikut menimpali, mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya yang runtuh. "Benar, Bu. Dia pasti mengarang semua itu agar kita panik. Mana mungkin gadis sederhana seperti dia memegang jabatan setinggi itu? Paling-paling dia hanya seorang karyawan rendahan di sana yang kebetulan tahu nama proyek kita." Licik sekali. Mereka berdua saling meyakinkan, membangun kembali tembok kesombongan mereka bata demi bata. Bagi mereka, dunia berputar sesuai hierarki yang mereka pahami. Orang kaya dan berkuasa seperti mereka ada di puncak, sementara orang miskin seperti Dora ada di dasar. Kemungkinan bahwa Dora bisa menjadi kekuatan yang jauh lebih besar dari mereka adalah sebuah anomali yang tidak bisa diproses oleh otak mereka. Namun, satu orang tidak ikut dalam penyangkalan itu. Pak Haryo masih terpaku di kursinya. Wajahnya seputih kertas. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Sebagai seorang pebisnis kawakan, ia hidup dari data, intuisi, dan mengenali risiko. Dan saat ini, seluruh instingnya berteriak bahwa mereka baru saja melakukan kesalahan fatal. Oracle Tech Asia,
Gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Nama CEO-nya memang tidak pernah dipublikasikan secara luas. Mereka sangat menjaga privasi. Selama ini kita hanya berurusan dengan direktur operasionalnya, Pak Tirtayasa. Halah, ayah, jangan ikut-ikutan panik seperti itu. Sela Panji dengan tidak sabar. Itu hanya gertakan sambal. Dia hanya gadis biasa yang sakit hati karena ibu mengerjainya sedikit. Pak Haryo akhirnya mengangkat kepalanya, menatap istri dan anaknya dengan sorot mata yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Campuran antara amarah dan ketakutan murni. Kau siram wajahnya dengan anggur. Dwi, kau minta uang 300 juta padanya seolah dia barang dagangan. Dan kau, Panji, kau menertawakannya. Suara Pak Haryo meninggi. Sesuatu yang jarang sekali terjadi. Kalian tahu betapa pentingnya proyek Smart City itu? Proyek itu bukan sekadar tumpuan. Itu adalah tali yang menahan kita agar tidak jatuh ke jurang. Ban menekan kita. Para investor mengawasi setiap langkah kita. Tanpa teknologi dan investasi dari Oracle Tech, perusahaan kita akan hancur dalam hitungan bulan. Bu Dwi terkesiap. Wajahnya memucat. Hancur? Jangan berlebihan. Mas, perusahaan kita besar. Besar dari luar, keropos di dalam. Bentak Pak Haryo. Dan kalian baru saja meludahi satu-satunya orang yang bisa menambal semua lubang itu. Tepat saat itu, ponsel Pak Haryo yang tergeletak di meja bergetar hebat. Nama, Tirtayasa, COO Oracle Tech, tertera di layar. Dengan tangan gemetar, Pak Haryo menekan tombol jawab dan mengaktifkan pengeras suara. Sementara itu, di dalam mobilnya yang melaju membelah malam, Dora akhirnya membiarkan dirinya bernapas. Adrenalin yang tadi memompanya kini mulai surut, menyisakan ruang bagi perasaan yang sesungguhnya. Rasa sakit yang tajam dan menusuk, bukan karena siraman anggur atau permintaan uang, tetapi karena tawa Panji. Tawa itu adalah pengkhianatan paling murni. Ia menepikan mobilnya di bahu jalan yang sepi. Selama beberapa menit, ia hanya diam, menatap kosong ke lampu-lampu kota di kejauhan. Setitik air mata akhirnya jatuh, diikuti oleh yang lainnya. Ia menangis bukan karena kelemahan, tetapi untuk meratapi ilusi cinta yang telah ia bangun selama setahun. Ia menangisi kebodohannya karena telah mengabaikan tanda-tanda kecil, sikap Panji yang meremehkan pekerjaannya, obsesinya pada citra, cara bicaranya yang selalu tersirat meninggikan status keluarganya. Setelah tangisnya reda, yang tersisa adalah ketenangan yang dingin. Babak ini telah berakhir. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Ia mengambil ponselnya, mengabaikan belasan panggilan tak terjawab dan rentetan pesan dari Panji yang mulai membanjiri notifikasinya. Jarinya dengan cepat mencari satu nama di kontaknya. Tirta, maaf mengganggu malam-malam. Suara di seberang telepon terdengar profesional dan sigap. Tidak masalah, Bu Dora. Ada yang bisa saya bantu. Tirtayasa adalah direktur operasional kepercayaannya. Tangan kanannya dalam segala hal. Mengenai proyek Jaya Sentosa, kata Dora, suaranya kembali datar dan berwibawa, seolah transformasi dari wanita yang patah hati menjadi CEO yang tegas terjadi dalam sekejap. Ya, Bu. Tim kita akan memulai fase implementasi awal hari Senin lusa. Batalkan. Perintah Dora, singkat dan final. Hening sejenak di seberang sana. Tirtayasa jelas terkejut. Maaf, Bu, batalkan? Tapi kontrak sudah. Saya tahu. Gunakan klausul 21B dalam kontrak mengenai integritas dan etika mitra. Kirimkan pemberitahuan resmi pembatalan kontrak secara sepihak besok pagi pukul 8 tepat. Hentikan semua transfer dana yang tertunda. Tarik semua personel kita dari lokasi proyek. Dan bekukan semua akses PT Jaya Sentosa ke platform kita. Baik, Bu. Boleh saya tahu alasannya untuk laporan internal? Tanya Tirtayasa hati-hati. Alasan, pemilik PT Jaya Sentosa telah menunjukkan perilaku yang tidak etis dan secara fundamental melanggar prinsip kemitraan yang dijunjung oleh Oracle Tech. Mereka gagal dalam uji kelayakan karakter paling mendasar. Dora berhenti sejenak. Dan, Tirta,
Pastikan kau yang menelepon Haryo secara pribadi malam ini untuk memberitahukan keputusan awal ini. Saya ingin mereka tahu ini bukan ancaman. Segera saya laksanakan, Bu. Terima kasih. Dora menutup telepon. Ia merasa lega. Ini bukan balas dendam. Ini adalah konsekuensi. Sebuah keputusan bisnis yang melindungi perusahaannya dari mitra yang tidak bisa dipercaya. Ia menyalakan mesin mobilnya dan kembali melaju, meninggalkan masa lalunya di belakang. Di saat yang hampir bersamaan, di ruang makan keluarga Haryo, suara Tirtayasa yang tenang dan formal terdengar dari pengeras suara ponsel Pak Haryo. Dengan sangat menyesal saya harus memberitahukan, Pak Haryo, bahwa berdasarkan instruksi langsung dari Dewan Direksi dan CEO kami, Oracle Tech Asia memutuskan untuk mengakhiri kerjasama proyek Smart City dengan PT Jaya Sentosa, efektif segera. Dunia seakan runtuh di sekitar mereka. Kata-kata Tirtayasa menggantung di udara seperti vonis hukuman mati. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Wajah Panji yang tadi penuh cemoohan kini kosong melompong. Sementara Budwi menatap ponsel itu seolah benda itu adalah seekor ular berbisa. Pak Haryo yang pertama sadar dari keterkejutannya. Tunggu, Tirta, ini pasti ada salah paham. Kita bisa bicarakan ini. Apa alasannya? Suaranya terdengar panik. Kehilangan semua ketenangan yang biasa ia tampilkan. Alasan yang diberikan kepada saya adalah adanya pelanggaran fundamental terhadap prinsip integritas kemitraan. Pak, jawab Tirtayasa dengan nada yang tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Pemberitahuan resmi akan kami kirimkan besok pagi. Saya hanya menelepon untuk menyampaikan keputusan ini secara langsung sebagai bentuk etika profesional. Selamat malam. Panggilan itu terputus. Bunyi, tut-tut-tut, yang monoton terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur menuju kehancuran mereka. Tidak mungkin. Bisik Budwi. Tubuhnya merosot di kursi. Sanggulnya yang tadi sempurna kini tampak sedikit miring. Gaun sutranya kusut. Topeng keanggunannya retak, memperlihatkan kepanikan di baliknya. Gadis itu, dia benar-benar? Dia adalah CEO Oracle Tech, Dwi. Raung Pak Haryo, membanting ponselnya ke meja hingga menimbulkan bunyi yang memekakan. Orang yang memegang nasib perusahaan kita di tangannya. Dan kau menyiram wajahnya dengan anggur. Kemarahannya kini beralih pada Panji. Dan kau malah menertawakannya. Kau pikir ini lucu? Kau pikir hidupmu yang mewah ini datang dari mana? Dari pohon? Semua ini hasil kerja keras yang sekarang hancur lebur karena kesombongan dan kebodohan kalian berdua. Panji mundur selangkah. Wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat ayahnya begitu murka. Kemewahan yang selalu ia anggap sebagai hak lahirnya kini terasa rapuh. Ayah, aku tidak tahu. Tentu saja kau tidak tahu, potong Pak Haryo. Kau tidak pernah mau tahu. Yang kau pedulikan hanya mobilmu, pestamu, dan pacar cantik untuk dipamerkan. Kau bahkan tidak tahu siapa wanita yang kau kencani selama setahun ini. Kekacauan meledak. Budwi mulai menangis. Bukan karena penyesalan, tetapi karena ketakutan. Lalu kita harus bagaimana? Mas, rumah ini, aset kita. Semuanya akan hilang. Bank akan menarik pinjaman mereka besok pagi begitu berita ini tersebar. Para investor akan menjual saham mereka. Kita akan bangkrut. Bangkrut, teriak Pak Haryo. Kedua tangannya menjambak rambutnya sendiri. Pria yang tadinya duduk dengan angkuh di kepala meja kini tampak seperti orang yang kalah. Rumah megah itu, yang tadinya menjadi simbol kekuasaan mereka, kini terasa seperti penjara yang dindingnya perlahan-lahan merapat untuk menghimpit mereka. Kemewahan di sekeliling mereka, lukisan mahal, guci antik, lampu kristal, kini tampak seperti pajangan di sebuah kapal yang sedang karam. Kepanikan adalah air yang merembes masuk, menenggelamkan mereka dengan cepat. Setelah ledakan amarahnya reda, kepanikan Pak Haryo berubah menjadi fokus yang putus asa. Hanya ada satu jalan keluar. Panji, telepon Dora. Minta maaf padanya. Lakukan apapun. Berlutut kalau perlu. Bujuk dia untuk menarik kembali keputusannya.
Perintahnya dengan napas terengah-engah. Panji, yang masih terguncang, segera meraih ponselnya. Jarinya yang gemetar kesulitan menekan layar. Ia menelepon nomor Dora. Panggilan itu masuk, berdering beberapa kali, lalu dialihkan ke pesan suara. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Dia tidak mengangkatnya. Yah, seru Panji. Keputusasaan mulai menjalari suaranya. Kirim pesan. Jelaskan semuanya. Katakan ibumu hanya bercanda. Katakan kau mencintainya. Panji mulai mengetik dengan panik. Dora, sayang, angkat teleponnya. Please, aku minta maaf soal tadi. Ibuku keterlaluan. Aku syok makanya tertawa. Itu semua salah paham. Dora, please, kita perlu bicara. Ayahku bilang kau membatalkan proyek. Jangan lakukan ini. Sayang, ini menyangkut masa depan kita. Pesan-pesan itu terkirim, namun hanya menyisakan satu centang. Dora telah mematikan ponselnya atau memblokirnya. Setiap detik penantian terasa seperti 1 jam. Budwi, melihat kepanikan suami dan anaknya, ikut mengambil tindakan. Ia menyambar ponsel Panji. Biar ibu yang coba. Mungkin kalau seorang ibu yang bicara, hatinya akan luluh. Ia mengetikkan sebuah pesan panjang. Sebuah mahakarya kepura-puraan yang canggung. Nak Dora, ini Tante Dwi. Tante sungguh-sungguh minta maaf atas kejadian tadi. Tante hanya bermaksud menguji mentalmu, seperti tradisi di keluarga kami. Tante tidak bermaksud menghina. Soal uang 300 juta itu, lupakan saja. Itu hanya lelucon yang tidak pantas. Tante mohon, jangan hukum kami seperti ini. Kasihanilah Panji. Dia sangat mencintaimu. Semua pesan itu melesat ke dalam kehampaan digital, tak berbalas. Penyesalan mereka, yang lahir dari ketakutan akan kehilangan segalanya, datang terlambat. Mereka tidak menyesali perbuatan mereka. Mereka menyesali konsekuensinya. Mereka tidak menangisi luka di hati Dora. Mereka menangisi kehancuran finansial mereka sendiri. Itu adalah penyesalan yang egois dan dangkal. Dan di seberang kota, Dora bisa merasakannya tanpa perlu membaca satu kata pun dari pesan mereka. Dora tiba di apartemennya. Begitu pintu tertutup di belakangnya, ia bersandar sejenak, memejamkan mata. Keheningan apartemennya yang nyaman terasa seperti sebuah pelukan. Disinilah dunianya yang sesungguhnya. Dunia yang ia bangun dengan usahanya sendiri, yang tidak bisa disentuh oleh kesombongan keluarga Haryo. Ia meletakkan ponselnya di meja dalam mode senyap. Ia tidak ingin melihat rentetan panggilan atau pesan yang sudah ia duga akan datang. Ia tahu isinya pasti penuh dengan permohonan maaf palsu dan bujukan yang didasari oleh kepanikan. Malam ini, ia butuh ruang untuk dirinya sendiri. Ia berjalan ke kamar mandi, melepaskan gaunnya yang ternoda, dan membiarkannya jatuh begitu saja ke lantai. Noda anggur itu seperti simbol dari hubungannya dengan Panji. Tampak indah di awal, tetapi meninggalkan bekas yang kotor dan sulit dihilangkan. Ia berdiri di bawah pancuran air hangat, membiarkannya membasuh sisa-sisa anggur dan air mata dari kulitnya. Air itu seolah ikut membersihkan sisa-sisa ilusi dan rasa sakit dari hatinya. Saat ia keluar dari kamar mandi, mengenakan piyama katun yang nyaman, ia merasa lebih ringan. Keputusan telah dibuat. Tidak ada jalan untuk kembali. Ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang harga diri. Bagaimana ia bisa membangun masa depan dengan pria yang menertawakan penghinaannya? Bagaimana ia bisa mempercayakan hatinya pada keluarga yang mencoba membeli dan menjualnya dalam satu tarikan napas? Jawabannya adalah, ia tidak bisa. Pintu menuju hatinya untuk Panji telah tertutup rapat, terkunci, dan kuncinya telah ia buang jauh-jauh. Pagi harinya, ia terbangun dengan perasaan baru, perasaan lega dan berdaya. Ia menyalakan ponselnya sejenak, hanya untuk mengirim satu pesan singkat kepada asistennya. Blokir semua panggilan dan pesan dari nomor milik keluarga Haryo. Alihkan semua upaya komunikasi dari pihak PT Jaya Sentosa ke tim legal kita. Aku tidak mau diganggu. Setelah pesan terkirim, ia kembali mengaktifkan mode senyap. Ia membuat secangkir kopi, duduk di balkon apartemennya,
dan menatap matahari terbit. Langit Jakarta yang mulai cerah tampak seperti lembaran baru yang terbentang di hadapannya. Pintu menuju masa lalunya telah ia tutup dengan rapat. Kini saatnya membuka pintu menuju masa depan. Sendirian, tetapi utuh dan jauh lebih kuat. Pukul 9 pagi hari Senin. Dunia bisnis Jakarta yang bergerak cepat tidak menunggu siapapun. Bagi PT Jaya Sentosa, pagi itu adalah awal dari sebuah kiamat finansial. Di lantai 35 sebuah gedung pencakar langit, Pak Haryo duduk di ruang rapatnya yang megah. Namun kemegahan itu terasa hampa. Di luar jendela kaca, kota Jakarta tampak sibuk seperti biasa, tidak menyadari bahwa salah satu raksasa propertinya sedang retak dari dalam. Efek domino yang dipicu oleh satu kata Dora, batalkan, mulai berjatuhan dengan kecepatan yang brutal. Getaran pertama datang dari pasar saham. Begitu berita, yang entah bagaimana bocor melalui sumber internal, mengenai pembatalan kontrak dengan Oracle Tech Asia menyebar di kalangan pialang, saham PT Jaya Sentosa, JAIS, terjun bebas. Layar monitor di depan Pak Haryo menunjukkan angka-angka berwarna merah darah. Dalam 1 jam pertama perdagangan, nilai saham mereka anjlok 30%, memusnahkan triliunan rupiah nilai perusahaan di atas kertas. Getaran kedua datang dari perbankan. Teleponnya tak henti-hentinya berdering. Konsorsium bank yang mendanai proyek Smart City meminta pertemuan darurat. Nada bicara mereka yang tadinya penuh hormat kini berubah menjadi dingin dan menuntut. Kontrak dengan Oracle Tech adalah jaminan utama pinjaman raksasa mereka. Tanpa jaminan itu, PT Jaya Sentosa dianggap sebagai klien berisiko tinggi. Mereka mengancam akan menarik seluruh fasilitas kredit jika tidak ada kejelasan dalam 24 jam. Getaran ketiga, dan mungkin yang paling menyakitkan, datang dari dalam perusahaan itu sendiri. Kepanikan merayap di lorong-lorong kantor. Para manajer senior saling berbisik, sementara karyawan di level bawah mulai memperbarui profil LinkedIn mereka secara diam-diam. Proyek Smart City adalah harapan satu-satunya perusahaan untuk bangkit dari stagnasi beberapa tahun terakhir. Tanpa proyek itu, masa depan mereka suram, dan bau pesangon mulai tercium di udara. Pak Haryo memijat pelipisnya, merasakan denyut nyeri yang menusuk. Ia menatap putranya, Panji, yang duduk di seberang meja dengan wajah pias dan mata kosong. Pagi itu, Pak Haryo menyeret Panji ke kantor, memaksanya untuk melihat secara langsung konsekuensi dari lelucon malam Sabtu mereka. Lihat ini, Panji, desis Pak Haryo, menunjuk layar saham. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal warisan. Nama baik keluarga kita yang dibangun kakekmu dari nol. Dan semua itu hancur dalam satu malam. Panji tidak mampu berkata-kata. Dunianya yang nyaman dan terjamin tiba-tiba terasa seperti rumah kartu yang ditiup angin badai. Ia selalu berpikir bahwa nama Haryo adalah sebuah perisai abadi. Hari ini ia belajar bahwa perisai itu bisa pecah berkeping-keping. Dan pecahannya kini melukai mereka semua. Dora duduk di kantornya yang minimalis namun canggih, memimpin rapat pagi bersama tim intinya. Di layar besar di hadapannya, Tirtayasa dan Kepala Bagian Keuangan, seorang wanita cerdas bernama Rina, menyajikan data yang baru saja mereka kumpulkan. Wajah Dora tenang, namun matanya fokus dan tajam. Jadi, seperti yang saya duga, kata Rina, menunjuk sebuah grafik utang PT Jaya Sentosa yang menanjak tajam. Mereka sangat terekspos. Mereka membiayai akuisisi lahan untuk proyek Smart City dengan pinjaman jangka pendek yang bunganya sangat tinggi. Mereka berjudi, dengan asumsi kontrak kita akan menjadi jaminan untuk mendapatkan pinjaman restrukturisasi jangka panjang dengan bunga lebih rendah. Tirtayasa menambahkan, laporan intelijen pasar kami menunjukkan mereka kesulitan membayar bunga pinjaman itu selama 2 kuartal terakhir. Mereka bahkan menunda pembayaran ke beberapa subkontraktor kecil. Dora menatap sebuah angka spesifik dalam laporan itu. Sebuah pembayaran pokok dan bunga kepada salah satu kreditur agresif yang akan jatuh tempo di akhir bulan. Jumlahnya, 300 juta rupiah. Jantung Dora berhenti berdetak sejenak. Jadi itu bukan angka acak. Itu bukan sekadar penghinaan. Permintaan uang dari Budwi malam itu adalah sebuah tes ombak yang putus asa. Mereka ingin melihat apakah Dora, si
Gadis miskin, yang terlihat begitu polos, bisa diperas untuk menutupi lubang paling mendesak di keuangan mereka, sebelum mereka mengikatnya dalam pernikahan dan mendapatkan akses ke sumber daya yang jauh lebih besar. Rasa sakit karena pengkhianatan pribadi kini bercampur dengan rasa muak yang mendalam. Mereka tidak hanya menghinanya, mereka berencana menjadikannya sapi perah, pion dalam permainan finansial mereka yang ceroboh. Mereka melihatnya bukan sebagai calon menantu atau bahkan manusia, tetapi sebagai sebuah solusi finansial darurat. Mereka tidak hanya sombong, gumam Dora pelan, lebih pada dirinya sendiri. Mereka putus asa. Kombinasi yang berbahaya. Apa langkah kita selanjutnya, Bu? Tanya Tirtayasa. Tim legal mereka sudah mencoba menghubungi kita berkali-kali. Dora menarik napas panjang. Kejernihan memenuhi pikirannya. Tidak ada perubahan. Keputusan kita sudah final. Rina, siapkan analisis dampak pembatalan ini terhadap rantai pasok kita. Cari subkontraktor mereka yang berkinerja baik. Mungkin kita bisa merekrut mereka untuk proyek lain. Tirta, siapkan pernyataan pers internal. Pastikan karyawan kita tahu bahwa keputusan ini diambil untuk melindungi integritas perusahaan. Jangan biarkan ada simpati yang salah tempat. Perintahnya jelas dan tegas. Ini bukan lagi soal pribadi. Ini adalah seorang CEO yang melindungi bentengnya dari ancaman eksternal. Dan dalam prosesnya, ia menemukan pembenaran yang paling kuat atas keputusannya. Ia tidak hanya menyelamatkan harga dirinya, ia baru saja menyelamatkan perusahaannya dari kemitraan yang beracun dan berisiko. Digerakkan oleh perintah ayahnya dan ketakutan akan kehilangan segalanya, Panji memulai kampanye putus asa untuk menghubungi Dora. Namun, ia segera menyadari bahwa benteng yang mengelilingi Dora jauh lebih tinggi dan lebih tebal dari yang pernah ia bayangkan. Upaya pertamanya adalah mendatangi gedung kantor Oracle Tech Asia. Gedung pencakar langit berkilauan yang selalu ia lewati tanpa pernah berpikir dua kali. Ia melangkah ke lobi yang luas dengan percaya diri yang dipaksakan, namun langsung dihentikan di meja resepsionis oleh petugas keamanan yang sopan namun tegas. "Maaf, Pak Panji, Ibu Dora sedang tidak bisa diganggu," kata resepsionis itu. "Jelas sudah diinstruksikan." "Saya tunangannya," sergah Panji. Suaranya sedikit terlalu keras, menarik perhatian beberapa orang di lobi. "Menurut catatan kami, Anda tidak memiliki janji temu. Mohon Bapak meninggalkan gedung." Dipermalukan, Panji melangkah keluar. Ia mencoba taktik lain. Ia pergi ke apartemen Dora. Konsierge yang biasanya menyapanya dengan ramah kini menatapnya dengan ekspresi datar. "Maaf, Pak, atas permintaan Ibu Dora, Anda tidak diizinkan naik." Frustrasi, Panji beralih ke cara-cara yang biasa ia gunakan untuk menyelesaikan masalah, uang dan hadiah. Ia mengirim buket mawar impor raksasa yang memenuhi separuh lobi kantor Dora. Beberapa jam kemudian, buket itu dikirim kembali ke kantornya dengan sebuah catatan singkat dari asisten Dora. Ibu Dora tidak menerima hadiah dari entitas yang sedang dalam sengketa bisnis dengan perusahaan. Ia mengirim sebuah kotak perhiasan berisi kalung berlian. Kotak itu juga kembali, bahkan belum dibuka. Setiap penolakan terasa seperti tamparan, mengikis sisa-sisa harga dirinya. Pria yang terbiasa mendapatkan semua yang ia inginkan kini dihadapkan pada sebuah pintu yang tertutup rapat. Ia mencoba menghubungi teman-teman mereka, tetapi kabar tentang kehancuran PT Jaya Sentosa sudah menyebar. Teman-teman yang dulu menepuk punggungnya kini menjaga jarak, tidak mau terseret ke dalam masalahnya. Dalam keputusasaannya, ia duduk di mobilnya di seberang gedung kantor Dora, menatap ke jendela-jendela di lantai atas tempat ia membayangkan Dora berada. Ia mengirim rentetan pesan lagi. Kali ini nadanya berubah dari bujukan menjadi permohonan yang menyedihkan. "Dora, aku mohon. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan melawan ibuku. Aku akan berlutut di depanmu. Jangan hancurkan keluargaku. Aku benar-benar mencintaimu. Semua ini hanya kesalahan bodoh. Tolong beri aku satu kesempatan lagi." Pesan-pesan itu tidak pernah dibaca. Bagi Dora, Panji bukan lagi seorang kekasih yang memohon. Ia adalah perwujudan dari masalah bisnis yang harus diselesaikan secara efisien. Dan solusi efisien itu adalah dengan mengabaikannya sepenuhnya.
Ketika permohonan dan permintaan maaf gagal total, sisi lain dari keputusasaan keluarga Haryo mulai muncul ke permukaan, diwujudkan melalui Bu Dwi. Jika ia tidak bisa mendapatkan kembali apa yang ia inginkan, maka ia akan menghancurkan orang yang telah merebutnya. Dalam sebuah acara arisan di Hotel Bintang 5, di tengah para istri pejabat dan pengusaha lainnya, Bu Dwi melancarkan serangan verbalnya. Dengan mata berkaca-kaca yang dipalsukan, ia menceritakan versinya sendiri tentang peristiwa malam itu. Kalian tidak akan percaya betapa liciknya gadis itu, bisiknya pada kerumunan wanita yang mendengarkan dengan penuh minat. Dia menipu Panjiku selama setahun penuh. Pura-pura sederhana, padahal dia adalah ular berbisa. Dia menjebak anakku, mencoba masuk ke keluarga kami. Seorang wanita bertanya, tapi, Dwi, bukankah dia CEO Oracle Tech? Itu posisi yang luar biasa. Itu bagian dari tipuannya. Sergah Bu Dwi cepat. Dia menyembunyikannya. Dia marah ketika kami akhirnya tahu latar belakang keluarganya yang tidak sepadan. Lalu dia menggunakan posisinya untuk membalas dendam dan menghancurkan perusahaan kami. Dia itu penipu dan pendendam. Gosip itu menyebar secepat api di musim kemarau. Namun, hasilnya tidak seperti yang diharapkan Bu Dwi. Alih-alih mendapatkan simpati, ia justru menjadi tontonan. Di kalangan pebisnis sejati, reputasi Oracle Tech Asia dan CEO-nya yang jenius namun misterius terlalu kuat untuk digoyahkan oleh gosip arisan. Mereka tahu bisnis adalah bisnis. Pembatalan kontrak sebesar itu pasti memiliki alasan yang kuat, dan mereka lebih percaya pada logika pasar daripada drama rumah tangga. Tirtayasa, yang mendengar desas-desus itu, hanya tersenyum tipis. Tanpa perlu perintah dari Dora, ia hanya perlu makan siang dengan beberapa editor media bisnis berpengaruh dan secara tidak sengaja menyebutkan bahwa Oracle Tech memiliki klausul etika yang sangat ketat dalam setiap kemitraannya. Pesan itu tersampaikan dengan jelas. Bagi kalangan sosialita teman-teman Bu Dwi, drama kejatuhan keluarga Haryo jauh lebih menarik daripada cerita fitnahnya. Mereka mengangguk-angguk penuh simpati di depannya. Namun di belakang, mereka saling berbisik, menikmati schadenfreude, kesenangan melihat penderitaan orang lain. Keluarga Haryo yang dulu mereka sanjung-sanjung, kini menjadi bahan gosip paling hangat. Bu Dwi, dalam usahanya untuk menghancurkan reputasi Dora, justru mempercepat kehancuran reputasinya sendiri. Suatu malam, beberapa minggu setelah kejadian itu, Dora duduk sendirian di balkon apartemennya. Di tangannya ada sebuah tablet yang menampilkan foto lama. Ia dan Panji sedang tertawa di sebuah pantai di Bali. Matahari terbenam melukis langit dengan warna oranye dan ungu di belakang mereka. Itu adalah salah satu kenangan terindahnya. Atau setidaknya, dulu begitu. Ia menatap wajah Panji di foto itu. Senyumnya yang lebar, matanya yang berbinar. Siapakah pria ini sebenarnya? Apakah ia pernah benar-benar mengenalnya? Atau ia hanya jatuh cinta pada sebuah karakter yang Panji mainkan? Rasa marah yang membara beberapa minggu lalu telah memudar, berganti menjadi sebuah kesedihan yang tenang. Ia tidak lagi merasakan kebencian, hanya kekosongan. Ia mulai menghubungkan titik-titik merah yang selama ini ia abaikan. Saat Panji memberinya hadiah mahal, itu bukan karena ia tahu selera Dora, tetapi karena ia ingin Dora terlihat pantas di sisinya. Saat ia meremehkan proyek kecil Dora, itu bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tidak bisa membayangkan Dora memiliki sesuatu yang lebih besar darinya. Saat ia tertawa di ruang makan itu adalah puncaknya. Ia menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, seseorang yang nilai dan kesetiaannya begitu rapuh. Dora akhirnya mengerti. Ia tidak sedang berduka karena kehilangan Panji. Ia berduka karena kehilangan versi cerita yang telah ia tulis di kepalanya. Cerita tentang seorang pangeran menawan yang mencintai seorang gadis sederhana apa adanya. Kenyataannya, sang pangeran hanya mencintai cermin, dan gadis sederhana itu ternyata adalah seorang ratu yang tidak ia kenali. Dengan jari yang mantap, ia menekan tombol hapus. Foto itu hilang dari layar, digantikan oleh wallpaper langit malam yang tenang. Tidak ada perasaan kemenangan, hanya kelegaan yang dalam. Rasanya seperti baru saja meletakkan beban yang sangat berat yang bahkan tidak ia sadari sedang ia pikul.
Ia telah kehilangan seorang tunangan, tetapi ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Dan dalam keheningan malam itu, ia tahu bahwa itu adalah pertukaran yang lebih dari sepadan. Ia siap untuk lembaran berikutnya, bukan sebagai korban atau pemenang, tetapi sebagai arsitek dari takdirnya sendiri. 1 bulan setelah malam yang menentukan itu, sebuah permintaan pertemuan datang melalui jalur yang paling formal, dari tim legal PT Jaya Sentosa ke tim legal Oracle Tech Asia. Permintaan itu bukan dari Panji atau Budwi, melainkan langsung dari Pak Haryo, dengan subjek, diskusi profesional mengenai transisi proyek. Dora, setelah berpikir sejenak, menyetujuinya. Bukan untuk membuka kembali negosiasi, tetapi untuk memberikan penutupan yang tegas dan profesional. Mereka bertemu di sebuah ruang konferensi di Hotel Bintang 5 yang netral. Suasananya dingin dan steril. Dora datang didampingi oleh Tirtayasa dan kepala tim legalnya. Ia mengenakan power suit berwarna arang yang menonjolkan auranya sebagai seorang pemimpin. Pak Haryo datang sendirian. Pria itu tampak menua 10 tahun dalam sebulan. Wajahnya yang dulu angkuh kini dipenuhi guratan lelah. Pakaiannya masih mahal, tetapi tidak lagi memancarkan kekuatan, melainkan kerapuhan. Ia tidak lagi menatap Dora sebagai gadis miskin calon menantunya, tetapi sebagai eksekutif setara yang memegang nasibnya. "Selamat siang, Bu Dora," sapanya. Suaranya serak. Ia mengulurkan tangan. Dora menyambutnya dengan jabat tangan yang singkat dan profesional. "Selamat siang, Pak Haryo." Setelah basa-basi yang canggung, Pak Haryo langsung ke pokok permasalahan. Ia tidak lagi mencoba menyangkal atau mencari-cari alasan. "Saya di sini, pertama-tama, untuk meminta maaf," ujarnya, menatap lurus ke mata Dora. "Tidak ada kata yang bisa mewakili betapa saya menyesali perilaku istri dan putra saya malam itu. Tindakan mereka tidak bisa dimaafkan, dan sebagai kepala keluarga, saya bertanggung jawab penuh atas penghinaan yang Anda terima di rumah saya." Permintaan maaf itu terdengar tulus, lahir dari kehancuran, bukan kepura-puraan. Dora mendengarkan dalam diam. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. Pak Haryo melanjutkan. Kini suaranya beralih ke nada seorang pebisnis yang terpojok. "Saya tidak akan meminta Anda untuk mempertimbangkan kembali pembatalan kontrak. Saya tahu pintu itu sudah tertutup. Namun, saya memohon Anda untuk mempertimbangkan transisi yang lebih lunak. Penarikan dana dan teknologi secara mendadak seperti ini tidak hanya akan menghancurkan perusahaan saya, tapi juga ratusan vendor dan subkontraktor yang bergantung pada proyek ini. Ribuan pekerja akan kehilangan pekerjaan mereka." Ia meletakkan sebuah proposal tipis di atas meja. Ini adalah proposal untuk melakukan penghentian proyek secara bertahap selama 6 bulan. Ini akan memberi kami waktu untuk mencari investor baru atau melikuidasi aset secara teratur, dan meminimalkan dampak sosialnya. Saya mohon, pertimbangkanlah ini bukan untuk saya, tetapi untuk para pekerja itu. Itu adalah langkah yang cerdas. Ia tidak lagi mengungkit masalah pribadi, tetapi mencoba menarik rasa tanggung jawab sosial Dora sebagai seorang pemimpin industri. Untuk sesaat, Dora terdiam, mempelajari wajah pria yang hancur di hadapannya. Dora membiarkan keheningan menggantung selama beberapa saat. Ia mengambil proposal itu, membukanya, dan memindai isinya dengan cepat. Matanya yang terlatih langsung menangkap esensi dari tawaran itu. Sebuah upaya untuk mengulur waktu, untuk tetap menggunakan nama Oracle Tech sebagai mitra dalam masa transisi, demi menenangkan para kreditur. Itu bukan solusi, melainkan napas buatan yang hanya akan menunda kematian yang tak terhindarkan. Setelah selesai membaca, ia menutup map itu dengan pelan dan mendorongnya kembali ke seberang meja. "Pak Haryo," katanya. Suaranya tenang namun tanpa kompromi. "Saya menghargai permintaan maaf Anda, dan saya bersimpati pada nasib para pekerja yang tidak bersalah dalam masalah ini." Secercah harapan muncul di mata Pak Haryo. "Namun," lanjut Dora, memupus harapan itu seketika, "permintaan Anda saya tolak." Pak Haryo tampak terpukul. "Tapi kenapa? Ini adalah langkah bisnis yang paling logis untuk mencegah kepanikan pasar yang lebih luas. Justru karena ini adalah keputusan bisnis, maka saya harus menolaknya,"
jawab Dora. Nadanya menjadi lebih tajam. Fondasi dari setiap kemitraan bisnis yang sehat, Pak Haryo, adalah kepercayaan dan kesamaan nilai. Malam itu, keluarga Anda tidak hanya menghina saya secara pribadi. Dari sudut pandang bisnis, Anda menunjukkan beberapa hal yang sangat mengkhawatirkan. Dora menegakkan tubuhnya, kini berbicara sepenuhnya sebagai CEO Oracle Tech Asia. Pertama, Anda menunjukkan penilaian karakter yang sangat buruk dalam lingkungan pribadi Anda, yang membuat kami ragu akan penilaian Anda dalam lingkungan bisnis. Kedua, Anda menunjukkan bahwa Anda bersedia menggunakan cara-cara yang tidak etis. Dalam hal ini, upaya pemerasan terselubung saat berada di bawah tekanan finansial. Ketiga, dan yang paling penting, Anda membuktikan bahwa integritas bukanlah nilai utama dalam keluarga dan, kemungkinan besar, juga bukan dalam perusahaan Anda. Ia menatap lurus ke mata Pak Haryo. Mempertahankan hubungan apapun, bahkan dalam masa transisi, dengan entitas yang memiliki rekam jejak seperti itu adalah sebuah risiko reputasi yang tidak akan saya biarkan Oracle Tech menanggungnya. Perusahaan saya tidak dibangun di atas fondasi yang rapuh. Maafkan saya. Setiap kata Dora adalah paku terakhir bagi peti mati PT Jaya Sentosa. Argumennya logis, dingin, dan tidak terbantahkan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Pak Haryo menatap proposalnya yang ditolak, lalu menatap Dora. Di mata wanita muda di hadapannya, ia tidak melihat dendam pribadi, melainkan ketegasan seorang pemimpin sejati yang melindungi kerajaannya. Ia telah kalah telak. Saya mengerti. Bisik Pak Haryo. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia berdiri dengan susah payah. Tampak seperti pria tua yang rapuh. Terima kasih atas waktu Anda, Bu Dora. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan Dora dan timnya dalam keheningan. Pertemuan terakhir telah usai. Apa yang tidak bisa ditunda, pada akhirnya akan tiba. 6 bulan setelah pertemuan terakhir itu, PT Jaya Sentosa secara resmi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga. Berita itu menjadi tajuk utama di semua media bisnis selama beberapa hari sebelum dilupakan, digantikan oleh berita lain. Begitulah sifat dunia, kejam dan cepat melupakan. Kejatuhan itu total dan tanpa ampun. Rumah megah bergaya Eropa yang dulu menjadi panggung penghinaan Dora kini disegel oleh jurusita. Gerbang besi tempat raksasanya dirantai. Halamannya yang dulu terawat sempurna kini mulai ditumbuhi rumput liar. Foto-fotonya terpampang di surat kabar, di bawah judul, Aset PT Jaya Sentosa dilelang untuk bayar utang. Koleksi mobil mewah Panji disita satu persatu. Ia harus merasakan penghinaan saat kartu kreditnya ditolak ketika mencoba membeli secangkir kopi. Tanpa nama keluarga dan uang ayahnya, ia hanyalah seorang pria biasa tanpa keahlian khusus. Pesta-pesta telah berakhir, dan teman-teman yang dulu mengelilinginya kini menghilang seperti kabut. Bagi Budwi, kejatuhan itu adalah yang paling menyakitkan. Ia kehilangan panggungnya. Lingkaran sosialita yang dulu memujanya kini menggunjingkannya di belakang. Undangan arisan berhenti datang. Ia harus menjual perhiasan dan tas bermereknya satu persatu hanya untuk bertahan hidup. Dari seorang ratu sosialita, ia menjadi sebuah cerita peringatan. Keluarga itu terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dunia yang kontras dengan istana marmer mereka. Kemewahan yang mereka anggap sebagai hak kini menjadi kenangan pahit. Mereka tidak lagi bertengkar dengan teriakan marah, melainkan dengan bisikan penuh kekesalan dan saling menyalahkan di dalam rumah sempit yang terasa menyesakan. Kesombongan mereka telah menuntut harga yang paling mahal. Segalanya. 1 tahun kemudian, Dora berdiri di atas panggung di sebuah konferensi teknologi internasional di Singapura. Ribuan pasang mata menatapnya dengan kekaguman saat ia mempresentasikan inovasi terbaru dari Oracle Tech Asia, sebuah platform kecerdasan buatan yang akan merevolusi logistik global. Ia berbicara dengan percaya diri, penuh semangat, dan brilian. Ia berada di puncak dunianya. Kejadian dengan keluarga Haryo terasa seperti sebuah episode dari kehidupan yang lain. Itu tidak lagi menyakitkan, tetapi telah menjadi pelajaran berharga yang mengasah karakternya. Ia belajar untuk lebih mempercayai intuisinya dan tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya demi membuat orang lain nyaman.
Setelah presentasinya yang disambut tepuk tangan meriah, ia turun dari panggung. Banyak orang yang mengerumuninya untuk memberi selamat. Di antara mereka, seorang pria jangkung dengan kacamata berbingkai arsitektural tersenyum padanya. "Presentasi yang luar biasa, Bu Dora," kata pria itu. Namanya Bima, seorang arsitek visioner yang juga menjadi pembicara di acara itu. "Cara Anda menjelaskan konsep yang rumit menjadi begitu sederhana, itu jenius." "Terima kasih, Pak Bima. Saya juga menikmati presentasi Anda tentang kota berkelanjutan," balas Dora dengan tulus. Mereka berbincang sejenak tentang teknologi dan desain. Percakapan itu mengalir dengan mudah, dipenuhi oleh rasa saling menghargai sebagai sesama profesional. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada upaya untuk menilai latar belakang masing-masing. Hanya ada dua pikiran cemerlang yang saling terhubung. "Mungkin kita bisa melanjutkan diskusi ini sambil minum kopi kapan-kapan, jika Anda tidak keberatan," tawar Bima. Dora tersenyum, senyum yang tulus dan hangat. "Saya akan sangat senang." Itu bukan awal dari sebuah dongeng. Itu hanyalah sebuah kemungkinan. Sebuah pintu yang sedikit terbuka menuju masa depan yang sehat dan setara. Bagi Dora, itu sudah lebih dari cukup. Kemenangan terbesarnya bukanlah melihat musuh-musuhnya jatuh, melainkan membangun kebahagiaan dan kesuksesannya sendiri di atas fondasi integritas dan kekuatan pribadinya. Beberapa bulan setelah itu, pada suatu Sabtu sore yang biasa, Dora sedang menunggu pesanan kopi di sebuah pujasera di mal kelas menengah. Ia baru saja selesai rapat dengan sebuah tim startup lokal yang ia mentori, dan memutuskan untuk mampir sejenak sebelum pulang. Ia mengenakan pakaian kasual, jeans dan blus sederhana. Saat itulah matanya menangkap sebuah pemandangan di salah satu meja di sudut ruangan. Sebuah keluarga kecil, seorang ayah yang tampak lelah, seorang ibu yang wajahnya masam, dan seorang anak laki-laki yang menatap kosong ke ponselnya. Mereka adalah keluarga Haryo. Waktu seolah berhenti sejenak. Pak Haryo tampak jauh lebih tua. Rambutnya memutih. Bu Dwi, tanpa riasan tebal dan perhiasan, tampak seperti wanita parubaya biasa yang kelelahan. Pakaiannya bersih, namun jelas bukan dari merek desainer. Dan Panji, ia mengenakan seragam sebuah perusahaan penjualan mobil. Wajahnya yang dulu cerah kini kusam, bahunya terkulai. Mereka sedang makan dari mangkuk plastik. Sebuah pemandangan yang begitu kontras dengan meja perak dan gelas kristal yang diingat Dora. Tiba-tiba, Panji mengangkat kepalanya, dan mata mereka bertemu. Ada kilatan keterkejutan di matanya, yang dengan cepat berubah menjadi rasa malu yang mendalam, lalu kepahitan. Ia segera membuang muka. Bu Dwi, mengikuti arah pandang putranya, juga melihat Dora. Wajahnya mengeras karena benci. Tetapi ia tidak berani berbuat apa-apa. Ia hanya menunduk, menatap mangkuknya. Dora tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada kepuasan, tidak ada dendam. Yang ada hanyalah kesadaran yang tenang. Ia tidak menghancurkan mereka. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri dengan keserakahan dan kesombongan mereka. Nasib mereka saat ini adalah hasil murni dari pilihan yang mereka buat. Pesanan kopinya dipanggil. Dora mengambil cangkirnya, dan saat ia berbalik untuk pergi, ia melirik mereka untuk terakhir kalinya. Ia tidak tersenyum. Ia hanya memberikan sebuah anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah pengakuan bisu bahwa babak cerita mereka bersama telah benar-benar berakhir. Kemudian, ia melangkah keluar dari pujasera itu, kembali ke kehidupannya yang cerah, meninggalkan mereka dalam bayang-bayang masa lalu yang mereka ciptakan sendiri. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Dan begitulah akhir dari kesombongan yang dibayar lunas. Dora tidak perlu membalas, karena konsekuensi adalah pembalasan terbaik. Cerita ini selesai. Terima kasih sudah menonton. Nah, sekarang giliran kalian. Kalau kamu ada di posisi Dora, apakah kamu akan melakukan hal yang sama dan menghancurkan mereka sampai bangkrut? Atau kamu akan memberi mereka kesempatan kedua? Coba tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Aku penasaran banget.